Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Itu luar biasa. Udah tahu belum perbedaan haji di Indonesia sama di Malaysia? Tonton sampai akhir ya. Yang pertama, biaya. Biaya haji di Indonesia tahun 2024 kurang lebih 93 juta per jamaah, sedangkan Malaysia hanya 66 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi sebuah video yang bertajuk tentang tabung haji dekat Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Mesti kalau dekat kampung Mas Farhan memang pasal haji ini memang ada juga yang harganya juga mahal dan juga menunggunya juga terlalu lama, dan juga ada sebagian juga yang konflik-konflik dengan rasuah-rasuah macam tu para sahabat dan teman-teman. Tetapi kalau dekat Malaysia itu tidak boleh macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan ada juga yang namanya dekat Malaysia itu seperti tabung haji macam tu. Jadi kayak tahun yang kemarin ya, seperti haji-haji yang tahun kemarin itu, Malaysia itu memang dijuluki oleh Arab Saudi itu, oleh TV-TV, diliput oleh TV-TV Arab, bahwa jamaah haji dari Malaysia itu memang jamaah yang terbaik macam tu para sahabat dan teman-teman. Mesti kalau kita menengok video sebelumnya, jamaah haji kita dari Indonesia memang sempat mendunia tentang perilakunya, juga berbanding-banding dengan perhiasan ketika pulang macam tu para sahabat dan teman-teman. Ada banyak lagi, bahkan ada menteri-menteri dekat Indonesia ketika mengadakan meeting ingin macam mana kita itu meniru seperti Malaysia, bahwa dekat Malaysia itu memang tabung hajinya tidak ada konflik macam tu. Kalau perlu kita datang ke Malaysia untuk menyontoh seperti apa Malaysia itu membuat tabung haji untuk masyarakat Malaysia, seperti intinya juga harganya juga yang terjangkau dan juga tidak ada konflik, dan jamaah hajinya juga nurut-nurut semuanya macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Let's go. Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Itu luar biasa. Dan pengelolaan haji Malaysia itu tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963, ketika Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji, dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi, sehingga ketika misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya,
karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Kemudian dia punya portofolio investasi yang cukup beragam, properti, perkebunan, macam-macam dia investasikan. Yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. Untuk pembiayaan haji. Betul. Modelnya sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, lembaga tabung haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama, cuma memang pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Udah tahu belum perbedaan haji di Indonesia sama di Malaysia? Tonton sampai akhir ya. Yang pertama, biaya. Biaya haji di Indonesia tahun 2024 kurang lebih 93 juta per jamaah, sedangkan Malaysia hanya 66 juta per jamaah. Selanjutnya, masa tunggu. Masa tunggu haji di Indonesia cuma 15 tahun hingga 45 tahun saja, tergantung masing-masing daerah, sedangkan Malaysia masa tunggunya selama 150 tahun. Yang ketiga, kuota haji. Kuota haji di Indonesia sebanyak 200 ribuan jamaah, sementara di Malaysia kuota hajinya hanya 30 ribuan jamaah saja. Selanjutnya, masa tinggal. Masa tinggal jamaah haji Indonesia selama 42 hari, sementara negara Malaysia masa tinggal di Arab Saudi selama 45 hari. Yang terakhir, pengelola haji. Di Indonesia, ibadah haji dikelola oleh Kemenag dan BPKH, sedangkan Malaysia semuanya hanya dikelola oleh tabung haji. Kalau sobat punya cerita soal bedanya haji di Indonesia dan Malaysia, silahkan share di komentar ya. Haji di Indonesia mahal banget, padahal di Malaysia cuma segini. Biaya haji di Indonesia sudah naik hampir 40%. Yang tadinya cuma 38 jutaan, kini naik jadi 56 juta. Wow. Salah satu alasan kenapa biaya haji selalu naik, yaitu untuk memastikan dana yang ada cukup untuk menjamin penyelenggaraan haji yang berkualitas di masa depan. Tapi, kok biaya haji di Malaysia lebih murah ya? Menurut Lembaga Haji Malaysia, yaitu tabung haji. Biaya untuk berangkat haji dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan B40 membutuhkan biaya sekitar 38 juta, sedangkan golongan non-B40 sekitar 45 juta. Biaya tersebut sudah disubsidi pemerintah Malaysia sebanyak 62% lewat tabung haji. Jika tanpa subsidi pemerintah, biaya haji di Malaysia bisa mencapai 100 juta lebih. Saat ini, tabung haji memang masih menjadi lembaga terbaik dalam menjalankan program pembiayaan haji di negara ASEAN. Menurut kamu, biaya haji tahun depan bakal turun atau bakal naik lagi? Komen ya. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya para sahabat. Dan bahkan ketika mengadakan rapat atau meeting dekat semua menteri-menteri dekat Indonesia atau keuangan atau ekonomi yang pengurusan juga jamaah haji dekat Indonesia mengutarakan ucapan atau mengutarakan sebuah narasi lah seperti macam mana kalau kita itu meniru seperti Malaysia macam tu para sahabat dan teman-teman. Dekat sana dekat Malaysia itu ada juga tabung haji dan di situ di sebelahnya ada juga seorang perempuan betul macam itu para sahabat dan teman-teman. Mesti kalau kita meniru dengan Malaysia seperti ada tabung haji, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa masa tunggunya dekat Malaysia itu panjang juga karena tabung haji itu dilakukan mungkin dari kecil, dari budak macam tu para sahabat dan teman-teman. Tapi kalau dekat Indonesia itu tak ada macam tabung haji macam tu. Jika kalian mampu ada duit, kita setor duit macam tu. Kita sudah lansia, yang lansia itu seperti uncle-uncle umurnya yang sudah tua, maka oleh menteri-menteri untuk pengurusan haji dari Indonesia itu dipercepat macam itu para sahabat karena takut terlambat umurnya sampai tak sempat untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi dipercepatlah yang muda-muda diundur macam itu para sahabat dan teman-teman. Mesti ada juga sih yang dengar-dengar dari para ada juga tetangga Mas Farhan dan juga saudara-saudara Mas Farhan yang ikut haji plus itu harganya ya lumayan mehong ya para sahabat, lumayan mahal. Jadi hanya orang-orang yang ke atas memang kaya boleh mengikuti bukan tabung haji sih, mengikuti haji plus macam itu yang harganya mahal para sahabat dan teman-teman. Dan di sini para sahabat dan teman-teman kalau memang perbedaan jemaah haji kita tidak boleh berbanding karena kita banyak media-media sosial meliput
tentang jemaah haji dekat Arab Saudi, dekat Arab sana, dekat Mekah. Ketika jemaah haji Indonesia datang sana, ada juga yang menconteng-conteng, ada juga yang joget-joget macam tu. Tapi seolah-olah ya jemaah haji kita itu hanya untuk holiday macam tu, hanya pergi berkunjung macam itu para sahabat. Padahal ya untuk menggunakan tabung haji ya, untuk menggunakan kesempatan pergi haji rukun Islam yang nomor 5 itu menunggunya sangat lama dan juga memakan uang yang cukup banyak para sahabat. Malah ketika datang ke sana juga dipergunakan seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin sharingnya di video kali ini sampai di sini saja para sahabat dan teman-teman. Pesan-pesan Mas Farhan buat anak rantau yang berada di Malaysia, semangat terus, sukses terus, dan yang buat sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, kalau nak pergi bekerja ke luar negeri, harus mengikuti prosedur yang benar, jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai datang secara haram, terutama ke Malaysia. Macam itu para sahabat, karena kalian akan susah sendiri kalau kalian datang lewat tongkang atau belakang. Kalau lewat secara resmi, lewat depan, kalian mempunyai visa dekat Malaysia, kalian akan enak hidup di Malaysia dan juga bekerja gak takut. Kalau cuti jalan-jalan gak takut, macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.